Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi telah dibicarakan semua komunitas manusia ada nabinya atau ada rasulnya, baik yang tidak dan semuanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi juga banyak yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itu sebagai argumentasi nanti manusia di hadapan Allah tidak ada alasan saya tidak ada rasulnya atau saya tidak ada nabinya kalau mereka tersesat. Yang jadi pertanyaan, walaupun ada nabinya atau ada rasulnya, yang punya hidayah Allah. Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Yang jadi pertanyaan, adakah misalnya tuntutan, kenapa Tuhan saya melakukan kejahatan atau saya merasakan kesesatan, kenapa engkau tidak beri hidayah kepada saya? Kalau nggak ada rasulnya bisa ditanyakan, kenapa kamu tersesat seperti itu? Maaf Tuhan, saya nggak ada rasulnya. Allah menjawab, tidak ada alasan seperti itu karena setiap komunitas manusia ada rasulnya. Tapi begitu tanya, kenapa kamu tersesat seperti itu? Tuhan, kenapa saya tidak diberi hidayah? Barangkali itu yang jadi pertanyaan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Direspon Bu ya. kita kembali kepada aturan permainan, the rule of game, aturan permainannya bagaimana? Anda pernah main catur nggak? Ya, kan setiap bidak itu diberikan ketentuan untuk bagaimana melangkahnya. Kalau peluncur, melangkahnya lurus menyudut. Kalau kuda menyembentang L. Nah, kalau prajurit satu langkah. Itu kan aturan. Ya. Aturan harus kita hormati semacam itu. Ya. Maka di dunia ini adalah juga sebagai panggung sandiwara, ya, panggung sandiwara, tonil yang naik ke atas itu sudah ditentukan perannya sebagai apa, iya kan? Mungkin sebagai pemain itu dikasih naskahnya dulu, suruh dipelajari dan dia mesti melatih diri supaya dalam bermain dia bisa memerankan kepribadian yang ada dalam lakon itu. Betul nggak? Cara marahnya gimana, ngamuknya bagaimana, kan gitu, suaranya bagaimana. Kan berbulan-bulan seorang pemain bintang-bintang film dunia yang mendapat hadiah Oscar itu kan melatih diri berbulan-bulan, perannya sebagai dokter itu. Semuanya ada aturan semuanya itu. Dan apapun yang terjadi itu harus rasional. Rentetan peristiwa ketika ada ya peristiwa dalam cerita novel, disajak di novel, di cerpen apa saja, itu selalu terkait hubungan sebab akibat. Ya, namanya bahasa Arabnya namanya habakah. Ya, tetapi kalau peristiwa itu tidak ada kaitannya, namanya hadwata. Itu bahasa, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Seorang sutradara namanya Jeff Lash itu membuat novel orang Belanda. Dan sinopsisnya itu sampai 10 bab. Nanti bab yang 10 serinya mati. Terakhir itu serinya mati. Begitu sampai jilid bab ke-10, dia tidak menemukan alasannya apa sampai dia mati. Cara mati nggak ketemu. Tambah bab 1 lagi, bab 11. Nggak ketemu juga alasannya matinya. Ya bisa saja tabrak mobil, tapi itu nggak lucu. Lucu nggak? Udah berakhir
mati, ya udah ber-10 ya. Dia berjalan dalam keadaan lengah tanpa menengok kanan kiri karena terburu-buru, akhirnya dan lalu ada mobil nabrak dia lalu mati. Ya nggak lucu dong. Ada rasionalisasi. Itu namanya kerjaan sastra kan kerjaan serius juga, nggak bisa main-main. Iya. Nah, aturan-aturan semacam itulah makanya ada sinopsis, ada segala macam, ada frame yang gimana, urutan peristiwanya, terdiri dari bab, berapa jilid, semuanya ada kan seperti itu. Nah, Tuhan juga membentuk sandiwara di bumi ini juga ada aturan-aturannya. Maka itu udah ada pakem-pakemnya ya, yaitu makanya nanti di akhirnya tetap pada akhirnya permainan berjalan, tetap Allah punya hak prerogatif. Negara ini demokrasi, betul? Setuju nggak? Indonesia demokrasi. Tapi kenapa kok presiden memberikan ampunan kepada seorang yang melakukan kejahatan kok diampuni? Ya itulah aturan. Bahwa presiden punya hak prerogatif. Paham nggak? Untuk apa? Ya untuk menjaga kewibawaan dia sebagai kepala negara. Untuk menjaga stabilitas negeri ini. Sih gimana? Ya selama ini Anda melihat Tuhan jadi tukang parkir emangnya. Tetap dia adalah sang sutradara yang maha kuasa. Mau merubah cerita boleh saja, karena masalah kok. Wait, stop, ulang lagi, ganti ceritanya begini. Bisa nggak? Ya bisa, mengapa tidak? Ya, jadi pada akhirnya seseorang itu dapat hidayah. Siapa yang menentukan? Ya Allah menentukan. Tetap punya hak prerogatif. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberikan rahmatnya kepada siapapun. Lu jangan bangga diri karena kamu sembahyang, karena kamu orang Islam naik haji tiap tahun lalu yakin masuk surga. Allah akan masukkan ke surga siapapun yang dikehendakinya. Kalau Tuhan tidak berkehendak gimana? Mau menyalahkan Tuhan? Nah itu saya kira logikanya ada logika kekuasaan dan ketuhanan, bukan logika. Kalau seandainya Allah yang menentukan, hidayah yang menentukan Allah, yang menentukan orang kafir Allah, yang menentukan Allah yang beriman adalah Allah. Apa artinya? Ya apa artinya Allah ngutus Rasul? Ya udah aja nggak usah Rasul lagi. Ya udah nggak usah bermain lagi kalau begitu mah. Udah tidur aja deh. Selesaikan. Iya. Bahwa permainan harus dimulai. Ya, semua orang diberikan tugas yang berbeda-beda. Nanti di penghujungnya tetap Allah yang menilai. Apakah engkau yakin di dunia dengan peran sebagai kiai, lalu Anda akan mendapat hadiah piala citra? Atau pasti masuk surga? Lalu ada orang yang perannya sebagai copet. Apakah nanti berarti di akhirat dia masuk neraka? Nanti setelah selesai permainan, siapa surga dan neraka Allah yang menentukan, bukan kamu. Makanya yang penting di dunia bermain sajalah yang baik kok. Jadi copet silakan, tapi copet yang budiman. Jadi pelacur boleh, pelacur yang loman. Boleh ngutang. Umpamanya gurau ini jangan disalahin lagi. Iya, yang budiman. Pencopet yang budiman itu kan nyopet duit. Yang copet itu dompet, ada KTP-nya, ada NPWP-nya, ya dikembaliin dong, uangnya yang diambil. Itu kan copet yang budiman. Tapi ada copet yang standarnya gini, apapun yang kau dapatkan tidak usah dikembalikan, buang saja ke sungai. Ini jadi bermasalah nanti. Ada gitu. Tapi ada pejabat yang tidak tega. Ini kan sudah penting. Ada NPWP, ada KTP, ada SIM ya, ada ATM segala macam. Kan kesian. Yang penting duitnya sudah kena 1 juta ya udah selesai. Ya ini kan nggak ada nilainya kan. Ya kalau tidak bisa mengatakan langsung, dan itu juga saya tidak menganjurkan. Ya.
Kirimkan aja melalui pos lah. Paket. Ya, kirim pakai paket aja. Lalu kan pakai pos, dimasukkan pos itu selesai. Kan bisa. Dan pasti orang yang dicopet itu kan berterima kasih. Ya Allah, ada juga ya pencopet yang budiman. Dapat pahala nggak? Nggak tahu lah. Ya. Jadi silakan yuk kita bermain ya. Nah, kemudian yang menentukan peran kita sebagai apa juga Allah juga, bukan kita. Allah yang menentukan. Seorang sutradara itu punya kewenangan. Karena sutradara yang tahu. Ini Anda ini orangnya kasep, bagus kan gitu. Bermainnya bagus ya. Anda perannya adalah sebagai ini. Nah, ini perempuan ini ya orangnya cantik jelita, ini jadi perannya sebagai kekasih gelapnya kan itu. Nah ini perempuan ini mukanya nggak cantik biasa, ini jadi babunya aja. Ya kan yang ngatur kan sutradara, bukan kamu. Atau kamu punya hak untuk mengambil peran sendiri? Ah, siapa yang jadi raja? Ada orang yang memaksakan diri untuk mengambil peran dalam panggung sandiwara dunia ini dengan cara dia sendiri. Kepengen jadi kiai, mesantren tidak pernah, sholat tidak pernah, modalnya beli sorban sama jubah, sama sedikit ngomongnya di Arab-Arabin, gola Rasul, gola, yang gola tuh nggak bisa nggak apa, Arabnya itu pura-puranya aja. Apa memangnya dengan pakai sorban dan jubah lalu otomatis jadi kiai gitu? Jawab dulu dong. Bisa enggak dengan beli sorban dan jubah langsung jadi kiai gitu? Lah ya itu kan dia masakan diri. Udah selesai. Jadi yang penting ujungnya mah terima saja keputusan Tuhanmu. Engkau ditempatkan di dunia ini dengan peran apapun. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terima kasih kita aja. Iya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.